Ini juga beragam ya, dapat berupa bon, kontan, faktur penjualan, segi gas register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya yang merupakan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Di sesi video kali ini saya akan menjelaskan perihal tentang faktur pajak yang digunggung. Jadi untuk faktur pajak digunggung itu ada ketentuan tersendiri. Lalu kapan sih batas upload fakturnya ya? Batas uploadnya kapan? Karena kan faktur pajak itu sekarang ada batas uploadnya, batas upload terakhir. Nah, untuk faktur pajak digunggung, itu ketentuannya seperti apa? Ataukah sama, ataukah berbeda? Nah, sekarang akan kita bahas bersama-sama. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru yang pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Langsung saja kita mulai ya. Tidak berlama-lama lagi, yaitu di sini. Nah, batas upload faktur pajak digunggung. Nah, untuk faktur pajak digunggung itu ketentuannya ada di Perpres 03 ya, PJ 2022 perihal faktur pajak. Jadi ketentuan mengenai pembuatan faktur pajak digunggung itu hanya diperuntukkan bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran dan hanya diberikan kepada penerima BKP atau JKP yang memenuhi karakteristik konsumen akhir. Jadi nggak semua perusahaan itu boleh menerbitkan faktur pajak digunggung ya, ada catatan tersendiri, yaitu salah satunya dia harus pedagang eceran dalam artian menjual barang atau menjual jasa itu langsung ke konsumen akhir, langsung ke pengguna, bukan untuk dijual kembali. Kalau dijual kembali berarti tidak masuk kategori ya. Terus konsumen akhir itu udah syarat mutlak harus konsumen akhir. Nah, lalu perlu kita ketahui bahwasanya faktur pajak digunggung itu merupakan faktur pajak yang dibuat oleh PKP pedagang eceran ya, dengan tidak mencantumkan identitas pembeli PKP. Jadi nggak perlu ada NPWP, nggak perlu ada KTP-nya, identitasnya nggak perlu lah pokoknya. Nah, maupun tanda tangan pembeli yang berhak menandatangani faktur pajak seperti pada umumnya. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ada biodata, nggak ada tanda tangan, nggak ada KTP, nggak ada NPWP, segala macam nggak ada. Cukup hanya angka saja nanti kita input di e-faktur. Itu enaknya faktur pajak digunggung. Nah, jadi bagi pembeli BKP dan atau JKP itu yang bertransaksi dengan PKP pedagang eceran itu tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya ya, seperti halnya kita kalau dapat faktur pajak kan itu bisa kita kreditin selama itu berhubungan dengan usaha kita atau berhubungan dengan kegiatan usaha kita, itu bisa kita kreditkan ya, bisa kita pakai kembali. Namun kalau faktur pajak digunggung yang kita terima itu nggak bisa kita kreditkan ya, pastilah ya, karena kita kan yang nerima faktur pajak digunggung pasti orang pribadi pastinya, karena untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual kembali atau diolah kembali, pastinya tidak bisa dikreditkan. Dan dijelaskan pada pasal 26 ayat 9 Perpres 03 PJ 2022 yang isinya bahwa PPN yang tercantum dalam faktur pajak itu merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kalian bisa cek di Perpres 03 PJ 2022, tidak bisa dikreditkan, itu notnya. Nah, adapun bentuk dari faktur pajak digunggung ini juga beragam ya, dapat berupa bon, kontan, faktur penjualan, segi gas register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya yang merupakan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak ya, sama seperti kita beli sesuatu lah ya, hanya dapat bon, nah itu sama faktur pajaknya digunggung ya, nggak bisa kita kreditkan. Nah, adapun fokus pembahasan kita yaitu kapan sih faktur pajak itu bisa diupload. Karena kan dengan adanya ketentuan mengenai batas upload faktur pajak yang harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sekarang kan tanggal 15 tuh kita buat faktur pajak bulan November. Nah, batas upload terakhirnya itu tanggal 15 Desember ya. November berarti batas uploadnya 15 Desember. Kalau lewat berarti telah terbitin faktur. Nah, ternyata tidak diberlakukan bagi faktur pajak digunggung ya, nggak berlaku. Ketentuan batas waktu upload faktur pajak yang dijelaskan pada Perpres
23 PJ 2022 tersebut hanya diperuntukkan bagi faktur pajak keluaran. Sedangkan penyerahan pada konsumen akhir atau penyerahan oleh PKP pedagang eceran yang menggunakan faktur pajak digunggung itu tidak termasuk di dalamnya. Karena penjelasan di PRK 03 ini hanya untuk faktur pajak keluaran ya, bukan faktur pajak digunggung. Makanya dapat disimpulkan bahwa faktur pajak digunggung itu tidak ada batas waktu upload terakhirnya. Yang berlaku untuk batas upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya itu hanya faktur pajak keluaran biasa, bukan faktur pajak digunggung. Itulah poinnya ya. Alasannya PKP pedagang eceran itu tidak menggunakan e-faktur dalam pembuatan faktur pajak, melainkan menerbitkan dokumen lain tadi, bon, karcis, segala macam, samakan dengan faktur pajak. Maka tidak ada kewajiban bagi PKP pedagang eceran untuk mengupload faktur pajak dengan ketentuan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jadi garis besarnya adalah untuk faktur pajak digunggung itu tidak ada batas upload terakhirnya. Jadi fokus kita yang hanya batas upload terakhir, ada batas upload tanggal 15 bulan berikutnya, itu hanya faktur pajak keluaran biasanya. Oke ya, bisa dicatat ya teman-teman ya. Jangan sampai yang faktur pajak keluaran biasa itu telat, harus tanggal 15 berikutnya. Namun untuk faktur pajak digunggung itu teman-teman bisa buat kapan saja, saat lapor kah atau awal bulan segala macam boleh, terserah silakan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Silahkan bantu share video ini agar kita sama-sama mendapat kebaikan. Atas subscribe dan like kalian semuanya, komentar mungkin ada yang masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.